Di tengah riuh rendah panggung lawak tanah air, satu nama tak bisa dilupakan, Baekgyo. Wajahnya yang khas dan perawakannya yang bersahaja selalu berhasil memancing tawa penonton dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar pelawak biasa, tetapi simbol dari bagaimana kehidupan yang penuh kegetiran bisa diubah menjadi bahan candaan tanpa menghilangkan makna. Baekgyo menjadi bagian penting dari Sri Mulat, grup lawak legendaris Indonesia yang mewarnai dunia hiburan sejak tahun 1960-an. Namanya disebut dengan penuh hormat oleh pelawak-pelawak yang datang setelahnya. Baekgyo lahir di Yogyakarta pada masa Indonesia baru saja merdeka. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan ketekunan. Sejak kecil, ia sudah memiliki bakat melucu dan sering membuat teman-teman sekolahnya tertawa, bahkan ketika sedang dimarahi guru. Namun, kehidupan Baekgyo tidak selalu dipenuhi tawa. Di balik candanya, tersembunyi pengalaman hidup yang getir dan perjuangan keras untuk bertahan di dunia hiburan yang keras dan kompetitif. Awalnya, Baekgyo tak pernah membayangkan akan menjadi pelawak profesional. Ia hanya ingin bekerja untuk membantu keluarganya. Namun, jalan hidup membawanya pada seni panggung. Ia mulai dengan tampil di pertunjukan rakyat, lenong, dan ketoprak. Bakatnya yang alami dalam mengolah mimik, intonasi, dan logika komedi membuatnya cepat dikenal. Ia kemudian bertemu dengan Teguh Sri Mulat, pendiri grup lawak legendaris Sri Mulat, yang akhirnya mengajak Baekgyo bergabung. Bergabung dengan Sri Mulat adalah titik balik dalam hidup Baekgyo. Bersama tokoh-tokoh besar seperti Tesi, Timbul, Nunung, Tarzan, dan Asmuni, ia menjadi ikon lawakan Indonesia. Perannya dalam berbagai sketsa dan pertunjukan televisi tidak pernah gagal mencuri perhatian. Ia dikenal dengan gaya bicara yang kocak, intonasi suara yang unik, dan kemampuan membangun dialog spontan yang sangat menghibur. Namun di balik semua itu, hanya sedikit yang tahu bahwa hidup Baekgyo seringkali tak semulus lawakannya. Meski tampil ceria di atas panggung, Baekgyo kerap dihantui masalah pribadi. Ia harus menghidupi keluarganya dengan penghasilan yang tak selalu stabil. Ketika Sri Mulat mulai meredup pada akhir 1990-an, para anggotanya mengalami masa sulit, termasuk Baekgyo. Ia tetap tampil di acara-acara kecil, bahkan kadang tanpa bayaran, hanya demi menjaga eksistensinya dan tetap menghibur orang lain. Baekgyo tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama orang masih tertawa karena lawakannya, hidupnya masih berarti. Masa kecil Baekgyo dipenuhi keterbatasan. Ia tumbuh dalam lingkungan kampung di pinggiran Yogyakarta, di mana bermain lumpur dan berlari di pematang sawah menjadi hiburan sehari-hari. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sedangkan ibunya membantu tetangga menjahit atau berjualan kue. Kehidupan keluarga mereka jauh dari kata mewah. Namun, dari situ pula tumbuh karakter Baekgyo yang tangguh, tahan banting, dan selalu bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ketika duduk di bangku SD, Baekgyo sudah menunjukkan keunikan. Ia bukan siswa yang menonjol dalam pelajaran, tapi selalu menjadi pusat perhatian saat istirahat. Dengan menirukan suara guru atau membuat cerita lucu, ia mampu membuat teman-temannya terpingkal. Bahkan beberapa gurunya diam-diam menyukai kelucuan Baekgyo, walau sering dibuat jengkel juga. Tak jarang ia disuruh tampil saat ada acara sekolah, dan itu menjadi awal dari panggung kecil yang kelak mengantarkannya ke panggung besar nasional. Namun, keterbatasan ekonomi memaksa Baekgyo berhenti sekolah selepas SMP. Ia lalu membantu ayahnya bekerja di ladang dan kadang ikut pamannya berjualan di pasar. Meski begitu, ia tetap suka menghibur orang-orang, entah itu di warung kopi atau saat remaja kampung berkumpul. Kesenangannya meniru gaya bicara pejabat, tokoh film, atau bahkan suara hewan, membuat banyak orang terpingkal dan mengingatnya sebagai bocah lucu yang gak ada matinya. Dalam diam, Baekgyo menyimpan mimpi, suatu hari nanti, ia ingin dikenal karena membuat orang tertawa. Langkah awal Baekgyo menuju dunia hiburan dimulai saat ia ikut grup seni keliling. Ia bergabung dengan kelompok ketoprak humor dan pertunjukan rakyat yang biasa tampil di pasar malam atau acara desa. Tak ada panggung megah, hanya tanah lapang dengan lampu petromax dan penonton yang duduk di tikar. Tapi bagi Baekgyo, itu sudah lebih dari cukup. Ia belajar banyak tentang timing lawakan, kekuatan ekspresi, dan membangun chemistry dengan pemain lain. Di sanalah insting lawaknya semakin terasa. Pada suatu malam pertunjukan di Solo, Baekgyo tidak sadar bahwa di antara penonton hadir orang penting, Teguh Slamet Raharjo, pendiri Sri Mulat.
Teguh tertawa keras saat melihat Bakyo tampil, khususnya pada bagian improvisasi yang cerdas dan spontan. Usai acara, Teguh menghampirinya dan menawari kesempatan emas, bergabung dengan Sri Mulat dan tampil di Surabaya. Tawaran itu membuat hati Bakyo campur aduk, antara takut, kagum, dan gembira. Tapi tanpa berpikir panjang, ia mengangguk dan menerima. Disinilah babak baru hidupnya dimulai. Sri Mulat pada masa itu adalah magnet hiburan. Grup lawak ini dikenal tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga hingga Jakarta dan seluruh Indonesia. Lawakannya unik, spontan, kadang satir, dan selalu menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Bergabung dengan Sri Mulat adalah lompatan besar dalam karir siapapun, dan Bakyo tahu betul bahwa ia masuk ke dunia para raksasa tawa. Ia mulai sebagai pengisi peran kecil, tapi cepat mencuri perhatian karena gaya bicaranya yang khas dan mimik wajah yang lucu alami. Tidak butuh waktu lama bagi Bakyo untuk mencuri hati penonton. Meski awalnya ia hanya tampil sebagai tokoh figuran atau orang kampung, setiap kemunculannya selalu menyita perhatian. Ia cerdas dalam menyisipkan improvisasi dalam skenario, dan itu justru menambah kelucuan cerita. Penonton pun mulai menunggu kehadirannya di setiap pertunjukan. Namanya mulai disebut-sebut sebagai pelawak pendatang baru yang punya jiwa tua, dalam arti matang, jenaka, dan cepat tanggap. Salah satu keunikan Bakyo adalah kemampuannya memadukan logat Jawa dengan gaya bahasa Indonesia yang jenaka. Ia bisa memainkan karakter dari tukang becak, lurah, orang sakit jiwa, hingga pejabat kampung, semuanya dengan gaya khasnya yang bersahaja. Di belakang panggung, para senior seperti Asmuni, Timbul, dan Tesi bahkan sering tertawa duluan saat latihan karena tak menyangka improvisasi Bakyo begitu jenius. Ia tak hanya membuat penonton tertawa, tapi juga rekan-rekannya. Ketenaran Bakyo semakin meroket saat Sri Mulat mulai ditayangkan di televisi nasional. Bersama tokoh-tokoh lawak besar, ia tampil dalam berbagai sketsa yang lucu namun tetap mengandung sindiran sosial. Karakter Bakyo yang lugu tapi pintar, menjadi favorit masyarakat. Ia bisa tampil sebagai korban, pelaku, atau saksi dalam cerita, namun selalu berhasil mencuri perhatian. Ketika kamera merekam wajahnya yang hanya menatap diam tapi jenaka, penonton sudah bisa tertawa bahkan sebelum ia berbicara. Namun di balik sukses itu, Bakyo tetap sederhana. Ia tidak sombong, tidak suka pesta, dan lebih memilih pulang cepat setelah pertunjukan. Banyak orang yang tak menyangka bahwa di balik gemerlap panggung, Bakyo sering tidur di studio atau kos-kosan kecil karena penghasilannya sebagian besar ia kirimkan untuk keluarganya di Yogyakarta. Ia tak pernah mau mengeluh, bahkan saat gajinya telat dibayar. Baginya, yang penting orang tertawa, dan itu sudah menjadi pahala baginya. Hari-hari Bakyo di Sri Mulat terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap pagi ia bangun di kamar sempit indekos di Surabaya, menyeduh kopi sederhana, dan berangkat ke lokasi latihan bersama para pelawak lainnya. Rutinitas itu tak pernah membuatnya bosan. Justru, di balik kesederhanaan itu, ia menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan, tawa penonton yang tulus. Bakyo tahu, tak semua orang diberi kemampuan untuk membuat orang tertawa, dan ia merasa itu adalah anugerah yang harus ia jaga. Suatu hari, saat sedang tampil di Taman Hiburan Rakyat Surabaya, sketsa yang ia mainkan bersama Timbul dan Tesi berhasil mengocok perut ribuan penonton. Tidak hanya karena naskahnya lucu, tapi karena improvisasi Bakyo yang tiba-tiba menirukan gaya bicara pedagang jamu. Tawa meledak, bahkan sampai ke ruang kontrol. Produser yang menyaksikan langsung pertunjukan itu segera mencatat nama Bakyo dan menyarankan agar ia diberi peran lebih besar di episode berikutnya. Saat itulah Bakyo mulai dikenal secara nasional. Setelah Sri Mulat merambah layar kaca, Bakyo mulai tampil di program-program televisi pada awal 1980-an. Penonton dari berbagai daerah di Indonesia kini bisa melihat wajah jenakanya dari rumah mereka. Dalam waktu singkat, Bakyo menjadi ikon baru. Banyak pemirsa yang mengatakan bahwa, kalau Bakyo sudah muncul, pasti lucunya beda. Ia menjadi pelawak yang ditunggu-tunggu setiap minggu, dan gaya khasnya sering ditirukan anak-anak sekolah dan para penggemar lawak. Namun, ketenaran itu tidak serta-merta membuat hidup Bakyo mewah. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan, tidak pernah membeli mobil mewah, dan bahkan sering naik angkot ke lokasi syuting. Ketika ditanya oleh rekan media mengapa ia tidak hidup glamor seperti selebriti lain, Bakyo hanya tersenyum dan berkata, "Saya ini pelawak, bukan pejabat. Saya cari rezeki dari tawa,
bukan dari gaya. Ucapannya itu membuat banyak orang hormat padanya. Ia menunjukkan bahwa kesederhanaan adalah bentuk kekayaan batin yang sejati. Kendati selalu menghibur orang lain, Baekgyo menyimpan luka pribadi yang jarang diketahui publik. Ia pernah ditinggal sang istri karena perbedaan prinsip hidup. Perpisahan itu begitu memukulnya, namun ia tidak pernah membawa kesedihan itu ke panggung. Di atas panggung, ia adalah sosok penuh semangat dan jenaka. Tapi di balik layar, ia sering duduk diam, menatap kosong, hanya ditemani rokok dan secangkir teh. Tidak banyak yang tahu, bahwa pelawak yang membuat Indonesia tertawa setiap hari, justru paling sering menangis dalam sepi. Setiap akhir pekan, jika tidak sedang manggung, Baekgyo menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta. Ia merindukan udara desa, aroma tanah basah, dan suara angin yang bertiup dari ladang. Meski telah terkenal, ia tetap diterima sebagai warga biasa di kampung. Anak-anak berlari menyambutnya, para tetangga menyalaminya dengan tulus, dan ibunya menyuguhkan tempe goreng serta teh hangat seperti masa kecil dulu. Di sanalah Baekgyo merasa damai, jauh dari hingar-bingar dunia hiburan. Suatu kali, ia diminta menjadi bintang tamu dalam acara amal di sebuah desa terpencil. Tanpa berpikir panjang, ia setuju, meskipun honor yang ditawarkan nyaris tak sebanding dengan biaya transportasi. Baekgyo datang, membawa tawa, dan meninggalkan senyum. Penduduk desa itu takkan pernah lupa bagaimana seorang pelawak ternama mau datang tanpa syarat, hanya demi membagikan sedikit tawa. "Saya cuma pelawak," katanya saat itu, "bukan raja, tapi saya bisa membuat orang merasa bahagia walau sebentar." Baekgyo dikenal sebagai pelawak yang rendah hati dan tidak neko-neko. Ia tidak pernah mencampuri urusan politik atau mencari panggung lain selain panggung seni. Ia juga jarang terlibat dalam konflik internal, bahkan saat beberapa anggota Sri Mulat saling berselisih. Ketika disodori kontrak eksklusif oleh stasiun televisi tertentu, ia menolaknya. Alasannya sederhana, ia ingin tetap bebas dan bisa menghibur siapa saja tanpa batasan. Prinsip itu ia pegang teguh sampai akhir hayatnya. Masa kejayaan Sri Mulat memang tak abadi. Ketika dunia hiburan mulai berubah dan selera penonton mulai beralih ke sinetron dan acara realitas, grup lawak legendaris itu perlahan redup. Banyak anggota Sri Mulat mulai beralih profesi, beberapa bahkan terlilit utang dan hidup dalam kesulitan. Baekgyo pun merasakan dampaknya. Tawaran manggung mulai jarang, acara televisi pun sudah tidak seperti dulu. Namun Baekgyo tetap setia pada panggilannya, selama masih ada yang mau tertawa, ia akan terus tampil. Suatu hari, dalam sebuah wawancara radio, Baekgyo berkata, "Lawakan itu seperti doa. Kalau orang tertawa, itu artinya ada luka yang tertutup, meski hanya sebentar." Kata-kata itu menggambarkan kedalaman jiwanya sebagai seniman sejati. Ia tidak sekadar membuat orang tertawa, tapi juga mengobati. Banyak pelawak yang datang dan pergi, tapi hanya sedikit yang dikenang karena ketulusan dan pengaruhnya. Baekgyo adalah satu dari yang sedikit itu.